Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema 1 kita belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dengan membaca lirik lagu, siswa dapat menyanyikan lagu cemara yang memiliki pola irama sederhana dengan tepat. Dengan kegiatan membaca, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih, meminta maaf, mendoakan orang lain, bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Di subtema ini kita akan belajar tentang dongeng. Nanti kita akan membaca ada dongeng pohon apel yang tulus, pengembara dan sebuah pohon, kemudian dongeng bunga melati yang baik hati, dongeng petani yang baik hati. Anak-anak, dongeng ialah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tujuan dongeng untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Ketika kita membaca teks pada dongeng, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Lafal, mengucapkan kata dengan tepat. 2. Menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. Anak-anak, frasa artinya 2 kata atau lebih, gabungan 2 kata atau lebih. Kemudian intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. Ada tanda baca, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, nanti ketika anak-anak membaca dongeng, ikuti hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca teks. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur intrinsik pada dongeng. Unsur-unsur intrinsik pada dongeng yaitu tema. Tema adalah gagasan pokok dalam cerita. Yang kedua, tokoh adalah pelaku dalam cerita yang berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah watak atau karakter dari tokoh dalam cerita dongeng. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam cerita. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. 6. Amanat atau nasihat adalah pesan dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Anak-anak, jika nanti anak-anak membaca dongeng pohon apel, pada dongeng pohon apel temanya yaitu tentang sebuah ketulusan. Kemudian tokoh yang terdapat pada dongeng pohon apel yang tulus yaitu pohon apel dan seorang anak laki-laki. Penokohan atau karakter dari pohon apel baik hati, kemudian karakter anak laki-laki pada dongeng yaitu suka meminta.
Alur pada dongeng pohon apel yaitu alur maju, kemudian latar atau tempat di kebun. Amanat atau nasihat yang ingin disampaikan pada dongeng pohon apel yang tulus yaitu kita harus menyayangi seseorang yang tulus tanpa imbalan. Pernahkah anak-anak melihat pohon cemara? Pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Kemudian daun cemara juga dapat dijadikan teh yang banyak mengandung vitamin C, dan juga pohon cemara dapat diolah menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit sinus dan juga batuk. Pohon kelapa juga banyak manfaatnya ya anak-anak. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Tahukah anak-anak, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias biasanya dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Kita lanjutkan dengan pola irama sederhana. Anak-anak masih ingat pola irama sederhana? Lagu yang memiliki pola irama yang hampir sama. Lagu Cemara dan Tomat memiliki pola irama sederhana. Sama-sama ya, kita dengar lagu Cemara. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Nah, itu tadi irama untuk lagu Cemara. Kita belajar tentang sikap bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya. Salah satu contoh cara bersyukur yaitu berterima kasih. Berterima kasih termasuk orang yang selalu bersyukur. Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik, tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga memetik bunga dan daun-daun. Kita juga tidak boleh sembarangan ya. Kemudian berterima kasih kepada hewan, yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan dan minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman.
Allah juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak melakukan kesalahan? Jika anak-anak pernah melakukan kesalahan atau berbuat kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Salah satu sikap bersyukur juga termasuk melakukan perbuatan baik atau bersikap baik. Contoh salah satu sikap baik yaitu dengan bekerja sama, kemudian bersikap jujur. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada sesama manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Ini untuk tugas hari ini ya. Tugas hari ini ada di halaman 4 dan halaman 15. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.